Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ijtihad alat pengembangan hukum Islam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Permatasari Dia Zuharia dan rekan saya Syafi Al-Farisi. Pembahasan dari materi kami adalah pengertian ijtihad, hukum ijtihad, syarat ijtihad, jenis dan contoh ijtihad. Mari disimak dengan baik-baik ya. Kalimat berikut berasal dari pemerhati bidang pendidikan dan pemikiran Islam, Bapak Wan Muhammad Nurwan Daud, konsep ilmu dalam Islam. Apa itu ijtihad sebagai alat pengembangan hukum Islam? Tujuan adanya hukum sebagai aturan di dalam agama bagi para pemeluk, khususnya Islam, yang mempunyai sumber hukum utamanya Al-Quran dan Hadis. Selain itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa selain dua sumber hukum itu masih ada sumber hukum ketiga, yaitu ijtihad, dengan maksud untuk menemukan sumber ilmu yang baru yang tiada di Al-Quran dan Hadis. Pengertian ijtihad. Menurut kami, ijtihad merupakan mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Pengertian ijtihad dibagi 4 menurut para ahli imam agama Islam. Yang pertama, Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi merupakan pengertian ijtihad mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama. Yang kedua, menurut Imam Al-Amidi, pengertian ijtihad ialah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat doni. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, pengertian ijtihad menurut Imam Al-Ghazali mengungkapkan upaya maksimal seseorang mendapatkan pengetahuan hukum-hukum syara. Yang terakhir, para sahabat Rasul. Menurut para sahabat Rasul, penelitian dan pemikiran untuk mendekatkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian ijtihad menurut sumber lain. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yatajahidu ijtihadan yang artinya mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Hukum ijtihad. Hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu melakukannya. Karena Allah telah berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dalam konteks bertanyalah kepada para ahli agama maupun pemuka agama yang sudah mumpuni dalam syariat maupun dalil agama. Syarat ijtihad dibagi 7. Yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengerti bahasa Arab. Yang ketiga, mengerti ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Yang keempat, mengerti soal-soal ijma. Yang keenam, mengetahui nasih mansuh dari Al-Quran. Yang ketujuh, dapat mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakannya. Jenis-jenis ijtihad. 1. Ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. 2. Qiyas. Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan, yaitu menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa sebelumnya. 3. Maslahah mursalah adalah salah satu cara untuk menentukan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat. 4. Sudud zariyah
Memahami sudut zariyah adalah pengingkaran hukum untuk hal-hal yang mengubah makruh atau haram untuk kebaikan bersama. 5. Ijtihad. Memahami ijtihad adalah penentuan hukum atau aturan sampai ada alasan kuat untuk mengubah takdir. 6. Urf. Urf adalah penyesuaian kebiasaan kebebasan suatu masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 7. Istihsan. Pengertian istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarok yang mengharuskannya. Contoh-contoh ijtihad seperti penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, dan juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungan yang berbeda. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal itu. 2. Bait tabung. Bait tabung menurut para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan teknologi bait tabung. Dan menurut MUI menyatakan bahwa bait tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya adalah mubah, karena merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. 3. Mengecat uban dengan warna hitam. Seseorang sangat dianjurkan untuk tampil paling baik di depan pasangannya. Mengecat rambut warna hitam itu hukumnya haram, kecuali untuk orang-orang yang berperang dan untuk pasangan suami istri yang ingin tampil baik di depan pasangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.